Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022 kawan. Saat ini kita berada di lahan ini adalah lahan terbuka yang tentunya dulu kita tanami. Input bibitnya adalah mulai dari isi 800 up kawan. MDPL-nya adalah MDPL 300. Kemudian waktu menunjukkan pukul 17.20 kawan, atau hampir jam setengah 6 sore. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, dari pagi sampai sore ini tidak terjadi hujan kawan, sehingga pekerja lebih leluasa, lebih asik. Karena ketika hujan turun biasanya dibarengi dengan petir kawan. Nah, ketika berada di tengah lahan dan ada petir yang menyambar, ya tentunya akan sangat berisiko. Oleh karenanya pekerja tentunya akan lebih was-was ketika kerja di ladang ini atau lahan ini dengan kondisi hujan kawan. Nah, untuk proses penanggulangan gulma sudah hampir 60% tertanggulangi, karena 2 hari ini kita menambah tenaga 8 orang. Artinya untuk 2 hari ini berarti ada 13 pekerja yang menanggulangi gulma, sehingga harapannya adalah agar cepat terselesaikan kawan. Karena apa? Karena kalau gulma itu tingginya adalah melebihi dari pucuk daun porang, itu bisa berakibat tanaman porang kita itu menjadi lebih memanjang. Kalau lebih memanjang, batangnya tentunya akan menjadi kurang kokoh kawan. Nah, untuk tanaman ini kita dulu menggunakan lebar saluran airnya adalah sekitar 30-40 cm kawan. Kemudian untuk lebar bedengannya yaitu 90 cm sampai 1 meter. Nah, kemudian untuk tiap-tiap bedengan itu isinya bervariasi kawan. Ini contoh misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, isinya ada yang 9 baris kawan. Kemudian ada pula yang 8. Nah, terkadang juga ada yang sampai 10 baris. Nah, oleh karenanya kita rata-ratanya adalah di angka 9 dalam tiap bedengannya, ada 9 baris. Memang kalau dari kejauhan semacam ini terlihat tanamannya rapat, tetapi kalau kita amati dari dekat, tanaman-tanaman ini masih punya rongga kawan, masih punya sela. Nah, ini sudah mulai muncul tunas susulan yang ketiga. Ini batang pertamanya kawan sebesar ini. Kemudian ini batang keduanya, ini nanti akan menjadi batang ketiga. Alhamdulillah kalau kita amati perkembangannya cukup baik kawan. Kalau yang ini batang pertama, ini batang keduanya, ini nanti calon batang ketiga. Kalau kita amati pertumbuhannya cukup lumayan. Nah, kemudian ini juga ada yang dimakan ulat. Dengan kondisi lahan yang semacam ini, ya tentunya banyak ulat-ulat yang mulai maju untuk memakan daun-daun porang. Tapi untuk hama ulat sendiri tidak begitu membahayakan kawan, dibandingkan dengan kalau kita ketemunya adalah hama berupa jamur yang menyerang pada, nah ini gulmanya kawan, sudah besar seperti ini. Ini tingginya tadi melebihi dari tanaman porang seperti ini. Ini kita tadi pilih gulma-gulma yang tingginya sudah melebihi dari pucuk daun porang, kita ambil terlebih dahulu. Kemudian yang agak rendah-rendah nanti biar diambil oleh pekerja kawan. Nah, ini kondisi tanaman kami di lahan ini. Untuk saluran air terlihat masih bersih kawan, karena berarti sekitar 1 bulan yang lalu di lahan ini pada saluran airnya sudah disemprot menggunakan herbisida kawan.
sehingga lebih irit, lebih hemat dalam perawatannya, dan tentunya bisa mengurangi beban biaya pengeluaran yang kita keluarkan kawan. Nah, oleh karenanya kita memang dalam budidaya porang itu harus cermat, harus pandai-pandai agar tentunya dapat menekan semua biaya-biaya yang muncul yang diakibatkan dari proses perawatan ataupun sewa lahan atau yang lainnya. Nah, kemudian ini juga batang pertamanya, ini batang keduanya, ini tunas susulan yang ketiga sudah seperti ini. Ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, ini juga rata-rata sudah mulai yang ketiga kawan. Ini 1, 2, 3. Pertumbuhan porang yang dipetakan ini lebih superior, lebih bagus dibandingkan dengan yang petakan lainnya. Karena dulu untuk memulai tanam di lahan ini, lahan petakan inilah yang pertama kali kita tanami terlebih dahulu kawan. Karena kejar-kejaran dengan tenaga kerja yang memasang mulsa, tenaga kerja yang mengolah lahan, tenaga kerja yang menabur pupuk dasar. Karena kita harus kejar tayang waktu itu, sehingga memang petakan ini kita selesaikan semua dulu, mulai dari penaburan pupuk, pemasangan mulsa, kemudian langsung kita mulai proses penanaman. Nah, kemudian yang lainnya berurutan, artinya ke bawah terlebih dahulu, setelah ini ke bawah. Nah, setelah sampai tengah-tengah baru dilanjutkan yang atas selesai, baru dilanjutkan yang bagian paling bawah sana. Nah, kemudian kalau sana sudah selesai, baru dilanjutkan pada proses penanaman yang di belakang saya ini kawan. Nah, ini yang kita tanam adalah dari umbi-umbi sisa panenan musim lalu yang tumbuh di lahan yang dulu sudah kita paneni dan kemudian tidak kita tanami pada musim ini kawan. Nah, sehingga ketika sudah muncul tunas semacam ini, kita bongkar, kemudian kita pindah ke lahan ini. Kalau yang sebelah sana itu menggunakan spora kawan, kecil-kecil sekali. Sedangkan yang pojokan sana itu menggunakan umbi-umbi kecil dan juga katak isi seribunan. Nah, ini perkembangan dari tanaman porang kita yang di lahan ini kawan. Kali ini kita akan belajar menghitung kira-kira isi tanaman di lahan ini kira-kira isinya berapa, yaitu dengan pola kita menanam dengan jarak 10 kali 15 cm dan kemudian kita menggunakan lebar bedengan adalah 1 meter, kemudian untuk lebar saluran airnya adalah 40 cm kawan. Lahan seluas 1 hektar itu berarti panjangnya yang sebelah sana, ya, memanjangnya itu adalah 100 meter, kemudian lebarnya juga 100 meter. Nah, kemudian dari satu bedengan dan satu saluran air itu ditemukan bahwa lebarnya adalah 140 cm. Apabila dalam lahan 1 hektar ini kira-kira nanti akan jadi berapa bedengan atau gulutan? Kita anggap bahwa lahan ini persegi kawan, panjangnya adalah 100 meter, kemudian lebarnya juga 100 meter. Hitung-hitungannya adalah bahwa di tiap-tiap pinggiran lahan kita kurangi, yaitu seluas 1 meter dari pinggir lahan yang bisa kita tanami, ya, memanjang semua, mengotak, itu kita kurangi 1 meteran semua. Nah, sisa dari lahan produktifnya yang bisa kita tanami adalah hanya sekitar panjangnya 9.800 cm, kemudian lebarnya juga 9.800 cm, karena sudah dikurangi kanan kirinya adalah 1 meteran kawan. Nah, kemudian kalau kita hitung panjang 9.800 itu kalau dibagi, yaitu antara gulutan dan saluran air itu adalah 140 cm, maka ketemu ada sejumlah 70 gulutan kawan. 70 gulutan tadi, masing-masing gulutan itu kita tanami dengan jarak, yaitu seperti yang kita tanami 10 kali 15 cm. Nah, dalam satu gulutan ini isinya kita rata-rata adalah 9
baris kawan. Maka ketika panjang lahan ini adalah 9.800 cm dibagi 15 cm, maka ketemunya adalah 653 tanaman satu barisnya kawan. Nah kemudian kalau dikalikan ada 9 baris pergulutan, maka pergulutan memanjang sana ini isinya adalah 5.877 tanaman kawan. Oleh karenanya jika jumlah gulutan dalam 1 hektar ini tadi kita hitung ada 70 gulutan, maka jumlah total tanaman yang ada di lahan 1 hektar ini adalah 70 gulutan kali 5.877 jumlah tanaman tiap gulutannya. Maka total tanaman yang ada di lahan 1 hektar adalah kurang lebih adalah 411.390 tanaman kawan. Nah kemudian untuk estimasi bagaimana kita menghitungnya agar kita ketika budidaya porang itu bisa efektif efisien kawan. Nah terkandung maksud begini, bahwa kita dalam budidaya porang pada musim pertama itu kita menggunakan lahan pembibitan seperti ini kawan, yaitu menggunakan jarak 10 kali 15. Nah semua biaya yang kita keluarkan sampai hari ini, baik yang lahan ini maupun yang lahan lainnya, dengan luasan lahan kurang lebih yang kita masukkan dalam kalkulasi adalah 4 hektar, itu sudah keluar biaya total ya, mulai dari sewa lahan dan lain sebagainya sampai perawatan hari ini itu sudah habis 180 jutaan kawan. Nah kita anggap saja nanti kalau sampai akhir musim tanam itu kita habis total adalah 260 juta kawan. Itu kalau total mulai penanggulangan gulma sekali lagi, kemudian nanti ada pemupukan susulan, penyepraian ya, dan pupuk spray-spray yang lainnya, itu total kita contoh misalnya habis total adalah 260 juta. Maka kalau itu lahan 4 hektar, maka per hektarnya kurang lebih habis biaya adalah 65 juta kawan. Nah 65 juta itu kurang lebih rinciannya adalah untuk sewa lahan ya 10 juta, kemudian pupuk dasarnya 10 juta, olah lahannya 10 juta, penanggulangan gulma ini kita hitung 3 sampai 4 kali yaitu 12 juta, kemudian pupukan susulan ya adalah 10 juta. Kemudian biaya pemanenannya adalah 10 juta. Kemudian untuk pupuk spray, kemudian ada penanggulangan jamur barangkali ada. Kemudian untuk semprot herbisida itu kita total adalah sekitar 3 juta. Maka total kurang lebih per hektarnya adalah 65 juta kawan. Nah kemudian tadi hitungannya adalah bahwa dalam 1 hektar itu sebenarnya ada 400-an ribu tanaman lebih. Nah kita hitung saja adalah 400.000 tanaman kawan. Nah kemudian nanti ketika melihat tanaman yang tumbuh kembang di lahan ini, tentunya hasil umbinya akan bervariasi kawan. Untuk lahan ini ya mungkin umbinya akan lebih besar dibandingkan dengan umbi yang lainnya. Barangkali yang terbesar yang sebelah sana kawan, itu adalah yang paling atas, petakan paling atas. Kita menggunakan kata isi 150 sampai 200, maka biasanya potensi untuk pembesaran umbinya lebih tinggi. Nah kemudian kalau nanti kita panen, contoh misalnya dari total tanaman tadi ada 400-an ribu tanaman, kita panen contoh misalnya lah, yang lainnya barangkali ada yang tidak terambil, kemudian ada yang rusak, mati dan lain sebagainya, kita total ada 300.000 tanaman dalam 1 hektar ini kawan. Nah kemudian kalau kita bagi 65 juta tadi dibagi 300.000 tanaman, berarti biaya operasional untuk merawat tanaman ini dalam 1 musim kurang lebih adalah Rp217 kawan. Kalau kita menggunakan jarak tanam seperti ini 10 kali 15. Dari jumlah tanaman sebanyak 300.000 tanaman yang dapat kita panen pada musim pertama, ini nantinya pada musim kedua itu dapat digunakan untuk menanam di lahan pembesaran umbi sebanyak 6 hektar kawan. Dengan asumsi tiap hektarnya kita isi jumlah tanaman adalah 50.000 tanaman. Asumsinya ini per tahun atau per musimnya, per hektarnya kita itu habis 65 juta per hektar, maka kalau ini seandainya itu langsung di musim pertama ini ditanam
di luasan lahan 6 hektar dengan model sistem tidak rapat seperti ini, yaitu dengan menggunakan jarak tanam ya 30 kali 35, maka kita akan menghabiskan biaya adalah 65 juta kali 6, yaitu totalnya adalah 390 juta kawan. Nah, sedangkan untuk perawatan yang semacam ini kita hanya habis adalah 65 juta kawan. Nah, sedangkan untuk biaya yang timbul ketika kita menggunakan model tanam semacam ini, kemudian nanti dibongkar, kemudian ditanam ulang di lahan 6 hektar, maka biaya yang muncul adalah ya berarti biaya panen lahan ini adalah 10 juta. Setelah dipanen, otomatis kita harus mengolah lahan 6 hektar. Masing-masing hektar kita hitung adalah 10 juta, maka kita habis adalah 60 juta. Kemudian yang ketiga, pupuk dasarnya per hektar itu adalah kita hitung 10 juta. Sudah termasuk biaya fermentasi. Berarti 6 hektar habis 60 juta. Kemudian biaya penanaman per hektarnya adalah kita hitung 5 juta. Kali 6, 30 juta. Maka total biaya yang dikeluarkan adalah 160 juta. Kesimpulannya, jika kita tanam satu musim di lahan pembibitan semacam ini, kemudian di musim kedua kita bongkar, kemudian tanam di lahan pembesaran, maka kita bisa irit adalah 390 juta dikurangi 160 juta kawan, sama dengan 230 juta per 6 hektar. Untuk per hektarnya irit berapa? Irit kurang lebih adalah 38 juta per hektar kawan. Nah, karena apa? Karena pada musim pertama kita tidak sewa, ya kan? Sewanya tadi sudah 10 juta. Kita pupuk dasarnya juga tidak menggunakan, tadi 10 juta. Kemudian untuk proses olah lahannya tadi adalah 10 juta. Itu sudah 30 juta. Belum perawatan-perawatan yang lainnya adalah sekitar 8 juta. Maka dengan sistem tanam rapat semacam ini menekan biaya perawatan dalam satu musimnya kawan. Kalau kita contoh misalnya hanya punya lahan pembesaran adalah 1 hektar kawan, maka pada musim pertama kita hanya cukup memiliki lahan untuk pembibitan yang tanam rapat semacam ini. Syaratnya adalah di lahan terbuka adalah paling tidak sekitar 1.700 meter persegi sampai 2.000 meter persegi kawan. Dengan sistem tanam semacam ini otomatis kita bisa memangkas pengeluaran dalam satu musim pertama, sehingga petani lebih diuntungkan. Dan tentunya jika hasil panen katak musim pertama ini nanti kan panen katak walaupun kecil atau besar, ya kemudian kita tanam lagi di lahan pembibitan semacam ini, maka nanti pada putaran setelah 2 musim kawan, kita akan selalu panen umbi produksi, karena rutenya adalah katak kita semai atau kita tanam rapat di sini, satu musim kita bongkar, kita tanam di lahan pembesaran. Nah, kemudian yang di lahan ini olah lagi, kita isi dengan katak kecil-kecil atau katak panen kita. Nah, kemudian pada musim berikutnya yang lahan pembesaran itu sudah kita bisa panen umbi produksi, yang ini kita bongkar lagi masuk ke lahan pembesaran. Nah, setelah masuk lahan pembesaran ini kita isi katak lagi. Otomatis dalam tiap tahunnya kita bisa panen umbi produksi kawan. Nah, itulah cara bagaimana agar kita per tahunnya atau per musimnya itu bisa panen umbi produksi. Selain itu, kita juga bisa mengirit biaya. Asumsi petani yang baru mengenal porang bahwa untuk panen porang itu minimal adalah 2 musim. Memang 2 musim, tetapi kalau kita bisa mencermati, maka kita bisa mengefektifkan lahan dengan cara sistem, yaitu ada lahan pembibitan dan ada lahan pembesaran umbi, sehingga nanti dalam prosesnya setiap musimnya kita bisa panen umbi produksi kawan. Nah, ternyata walaupun kita tanam rapat semacam ini pun memang terlihat antar daun itu menutupi. Nah, ini juga menjadi salah satu kelebihan, walaupun kadangkala ada minusnya. Nah, kelebihannya contoh misalnya apa? Kalau lahan kita itu jarang terjadi hujan, ketika kita tanam rapat semacam ini, lahan atau tanah yang ada di bawah tanaman porang ini akan
terjaga kelembapannya. Karena apa? Karena pada bagian atas itu tertutupi oleh daun-daun porang. Nah, kemudian keuntungan kedua, di pertumbuhan gulma tidak sedahsyat yang ada pada saat ini. Karena kemarin sudah kita tunjukkan bahwa gulmanya luar biasa. Tapi nanti kalau sudah kita tanggulangi gulma satu kali ini, kemudian nanti porang contoh misalnya tumbuh rata semacam ini, maka potensi untuk tumbuhnya gulma dari bawah itu agak tertekan kawan. Nah, contoh misalnya yang lahan ini, gulma yang nampak, yang muncul ke permukaan, ke atas daun itu hanya beberapa, tidak terlihat sedahsyat yang lahan sebelah sana ataupun lahan yang sebelah sana ataupun lahan yang sebelah sana kawan. Nah, itu adalah cara kami bagaimana menghemat dalam budidaya porang, mengefektifkan lahan. Oleh karenanya apa yang kita sampaikan ini adalah dalam rangka kita tukar pengalaman bagaimana kita agar bisa meningkatkan produktivitas hasil panen kita, tetapi kita bisa menekan dalam pembiayaannya kawan. Barangkali ada yang setuju bisa like. Kalau yang tidak setuju dengan apa yang kita paparkan dengan ini, tentunya kita harus memaklumi bahwa antara satu petani dengan petani yang lain punya cara dan metode yang berbeda-beda kawan. Ini adalah pemaparan menurut saya, barangkali menurut Anda juga akan berbeda kawan. Oleh karenanya kita di sini adalah dalam rangka sharing, berbagi pengalaman. Barangkali ini adalah hal yang baik untuk kita dapat kita lakukan paling tidak dimulai dari musim yang akan datang. Nah, kalau ini kurang baik maka kita saling diskusi kira-kira yang lebih baik yang mana agar kami bisa belajar ya, kami bisa menambah pengalaman, sharing-sharing pengalaman dari kawan-kawan petani porang yang tentunya ada di luaran Kabupaten Batang ya, di luaran Jawa Tengah barangkali, sehingga nanti kita sama-sama bisa meningkatkan produktivitas hasil panen kita kawan. Selamat sore, salam hormat dari kami. Suara mengaji dari masjid sebelah sudah mulai terdengar karena jam menunjukkan pukul 17.50 kawan. Sudah menjelang maghrib. Terima kasih, kita akan kembali ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.